Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat dan Hikmah Rukun Iman 1 yang disusun oleh Nurmas Tiarini dengan NPM 20.0501.0016, Yulia Larasati dengan NPM 20.0501.0017, dan Raffi Lukman Hakim dengan NPM 17.0603.0053. Pengertian rukun iman, yaitu pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jumlahnya ada 6. 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Jibril yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Yang pertama, iman kepada Allah. Artinya pembenaran atau penerimaan dan berikrar dengan macam-macam tauhid yang ada 3, serta beritikad dan beramal dengannya. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Yang terakhir, mengimani semua nama Allah dan sifat Allah. Yang selanjutnya hikmah iman kepada Allah. Iman kepada Allah membawa seorang muslim kepada hal-hal berikut. Yang pertama, menambah keyakinan akan pertolongan Allah bagi mukmin. Yang kedua, keyakinan akan terwujudnya kehidupan yang baik. Yang ketiga, sikap dan perilaku tawakal. Yang keempat, keberuntungan dan kemenangan. Yang kelima, mendapat hidayah dan ketenangan hati. Yang keenam, ridha Allah dan surga bagi mukmin. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu taat kepadanya. Selanjutnya, malaikat adalah alam gaib, makhluk dan hamba Allah. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Selanjutnya, keberadaan malaikat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui nama mereka. Selanjutnya, sifat malaikat seperti sifat bentuk Jibril sebagaimana yang pernah dilihat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 600 sayap yang menutup ufuk. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat bisa saja menjelma menjadi seorang laki-laki seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah dan untuk menjumpai Maryam. Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamu-tamu malaikatnya. Tugas-tugas malaikat yang diperintahkan Allah sudah diketahui seperti membaca tasbih dan beribadah kepada Allah setiap siang malam tanpa merasa lelah. Di antara mereka ada yang mempunyai tugas-tugas tertentu, misalnya 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 3. Malaikat Israfil meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk. Yang keempat, malaikat maut, yaitu mencabut nyawa seseorang. Yang kelima, malaikat Ridwan dan Malik, yaitu menjaga surga dan neraka. Yang keenam, malaikat Raqib dan Atid, yaitu menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Setiap orang dijaga oleh 2 malaikat di sisi kanan dan kirinya. Malaikat Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang menanyai mayit
saat apabila mayat telah dimasukkan ke dalam kuburnya. Selanjutnya, malaikat yang ditugaskan meniup ruh pada janin dalam rahim, yaitu ketika janin telah mencapai usia 4 bulan di dalam rahim. Maka Allah mengutus malaikat untuk menulis rezeki, ajal, amal, celaka, dan bahagianya, lalu meniupkan ruh padanya. Hikmah iman kepada malaikat Allah. Hikmah iman kepada malaikat Allah antara lain menambah keyakinan akan kesempurnaan dan keagungan Allah, semangat untuk beramal solih karena banyak sekali malaikat yang juga selalu taat kepada Allah dan mengawasi serta menulis segala gerak-gerik tingkah laku kita. Selanjutnya, istiqomah dalam beramal solih karena setiap amal dicatat oleh malaikat. Dan selanjutnya, sikap dan perilaku waspada akan tipu daya setan dan kehidupan dunia ketika ingat malaikat maut. Dan yang terakhir, akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhatian dan perlindungannya terhadap hamba-hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga dan mendoakannya. Selanjutnya akan lebih mengenal kesabaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menugaskan para malaikat. Sebagai seorang muslim haruslah selalu optimis, tidak boleh ragu-ragu dan tidak putus asa dalam menghadapi masalah hidup. Karena kita percaya bahwa ada malaikat yang akan memberikan pertolongan dan bantuan. Berusaha untuk hati-hati dalam menjalani hidup ini, karena ada malaikat yang diberi tugas untuk mengamati dan mencatat semua tingkah laku manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.